Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dunia senantiasa memberikan suatu iming-iming yang luar biasa. Ketika kita masuk di alam dunia memberikan suatu keindahan-keindahan yang itu merupakan tipuhan belaka. Keindahan-keindahan di dunia ini merupakan suatu fata morgana, tidak akan kekal abadi selamanya. Keindahan-keindahan di dunia ini semua sifatnya hanya menjerumuskan manusia ke dalam lembah api neraka. Yang bahan-bakarnya waqahun nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Dunia senantiasa menjanjikan kita dengan surga-surga dunia yang itu justru membawa kita ke dalam neraka dan neraka. Tinggal milih neraka yang mana. Akan tetapi bagi mereka-mereka yang lepas dengan keindahan-keindahan dunia, mereka-mereka yang ahli dalam ikhtiar, mereka-mereka yang ahli senantiasa dalam kegelapan dalam pendekatan diri pada Allah, mencari cahaya-cahaya sinar putih yang itu merupakan renungan suci dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka senantiasa bangun seperti kamar wa minal laili fatahat bihi nafilatan lak. Mereka senantiasa berjuang dalam mendekatkan diri makrifat kepada Allah, tidak memerlukan, tidak membinasakan segala sesuatu yang ada dalam hatinya. Senantiasa hatinya diisi dengan cahaya-cahaya keimanan. Al-imanu atu'minu billahi, cahaya-cahaya dalam hatinya diisi sepenuhnya dengan baterai-baterai yang ada dalam aturan-aturan Al-Quran. Jadi baterainya iman adalah Al-Quran ini. Dengan isi-isian seperti ini yang merupakan bagian daripada kajian-kajian seperti ini merupakan suatu renungan-renungan di mana kita diletakkan pada posisi hamba Allah yang masih punya ingatan. Ingat sama Allah, dalam arti meskipun di dunia seperti ini kita masih diberikan suatu keindahan yang sifatnya fata morgana. Keindahan yang sifatnya fata morgana ini didominasi dengan iming-iming yang dilandasi dengan pengaruh-pengaruh setan dan iblis. Namun manusia tidak pernah menjadikan hal ini sebagai ancaman buat dirinya. Mereka manusia yang nggak punya iman. Selama hidupnya di dunia senantiasa diimingkan segala suatu hal, dia jadikan itu sebagai hal yang merupakan tujuan utama kesenangan dunia. Namun, kita lihat mereka manusia yang dalam jati dirinya tersinarkan suatu cahaya keimanan. Mereka inilah pilihan hamba Allah. Di dunia dijadikan mereka sebagai untuk mencari bekal, untuk mencari bahan, untuk mencari suatu uang saku
persiapan mereka menuju alam yang selamanya, yang panjang dan panjangnya minta ampun. Kehidupan masih kekal. Yaitu alam akhirat. Pintu gerbangnya yaitu alam kubur. Pintu gerbangnya alam kubur, di mana sewaktu kita masuk di alam pintu gerbang ini, sudah tidak ada iblis yang mau mengikuti. Iblis hanya mengikuti kita, mengganggu kita, menggoda kita selama kita di dunia. Sewaktu kita mencari bekal kita dicari dengan cara yang benar atau yang nggak benar. Bekal kita dicari dengan cara riba maupun haram, ataupun bagaimana cara mencari bekal kita caranya halal. Bekal kita bagaimana mencarinya? Apakah bekal kita benar bekal yang diridhai oleh Allah dengan restu dan syafaat baginda Rasulullah, atau sebaliknya? Ma'asyiral muslimin muslimat rahmat. Ini jelas sekali, bahkan dijelaskan dalam surat Al-Quran ayat surat Al-Hajj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnata lilladzina fi qulubihim maradun wa qasiyatun wa qulubuhum wa innadz zalimina lafi shiqaqin ba'id. Liyaj'ala, dan Allah menjadikan. Jadi liyaj'ala, dan Allah menjadikan ma, godaan yang yalqi syaitan, yaitu ditimbulkan oleh syaitan. Jadi Allah menjadikan suatu apa yang ditimbulkan oleh syaitan, yaitu iblis, syaitan. Fitnata, yaitu sebagai cobaan. Jadi dengan cobaan-cobaan itu berarti kita bisa tidak melewati cobaan ini. Jadi iblis berusaha menggoda manusia ini. Lilladzina, bagi orang-orang fi qulubihim, yang hatinya maradun, penyakit. Jadi fi qulubihim maradun wal qasiyatun, dan orang yang keras. Jadi disebutkan maradun wal qasiyatun, yaitu penyakit hatinya yang keras, keras kepala. Qulubuhum, hatinya. Jadi di sini disebutkan yaitu fi qulubihim, yang hatinya ada penyakitnya, ya. Wa qasiatin qulubuhum, dan orang yang keras hatinya. Jadi beda ini. Jadi disebutkan ada dua. Fi qulubihim maradun, yaitu yang dalam hatinya ada penyakitnya, wal qasiatin, dan yang orang yang keras hatinya. Kalau hatinya ini, jadi di sini ada fi qulubihim maradun. Kalau fi qulubihim maradun, yang dalam hatinya itu ada penyakitnya. Salah satu penyakit hati itu ada apa? Penyakit hati banyak sekali. Memfitnah, ghibah, dan segalanya. Semua penyakit hati ini adalah jurusannya mesti jurusan neraka. Jadi manusia dijerumuskan dengan hatinya ini dikosongin, sehingga hatinya penyakit di hatinya ini keras. Di dalam hatinya ada penyakit-penyakit ini yang bisa membawa manusia ke dalam jenjang masuk neraka maupun penyakit surga. Makanya ketika baginda Rasulullah SAW sebelum Isra dan Mi'raj, dicuci ini hatinya, dibersihkan hatinya. Karena manusia itu sumbernya dari dalam hati. Berbuat segala sesuatu secara anarkis, tidak anarkis, semua itu sumbernya dari hati. Fi qulubihim maradun. Jadi di dalam hatinya ada penyakitnya. Wal qasiyati qulubuhum. Dan di sini, dan orang yang keras hatinya. Orang keras hatinya bersih kukuh. Ya kalau keras hatinya tujuannya baik, monggo. Silahkan.
udah bersikukuh segala sesuatu menentang Allah, menentang ayat-ayat Allah, bahkan mengingkari daripada apa yang Allah sudah perintahkan. Menjalankan segala sesuatu yang Allah sudah larangkan, masih dijalankan. Jadi hati ini ada dua ini. Di mana keduanya ini senantiasa jurusannya adalah bidang neraka. Perbidangan segi neraka, dari neraka jahanam, neraka well, dan neraka, semua neraka. Udah. Kalau kita bisa menghindari penyakit-penyakit hati ini, insya Allah hati ini diisi dengan iman, insya Allah kita akan selamat. Makanya Allah di sini tadi disebutkan yulki syaitan, dan Allah jadikan syaitan ini sebagai cobaan. Yulki syaitan fitnah. Wa inna zalimina, dan orang-orang yang zalim lafi siqaqim ba'id, benar-benar dalam permusuhan ba'id yang jauh. Maka dari itu kita jauhkan. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita jauhkan dari segala kezaliman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadikanlah diri kita senantiasa menjadi hamba Allah yang senantiasa bersusah, berjuang ke dalam jalan yang lurus menuju thariqul jannah. Jangan sampai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kita tidak bisa menjalankan segala sesuatu apa yang Allah perintahkan buat kita. Termasuk begini, bapak-bapak, ibu-ibu, usia juga sama. Ketika begini, ketika kita diarahkan dengan cobaan-cobaan fitnah seperti ini, al-fitnati, cobaan-cobaan yang Allah berikan, kita tidak bisa melewati, maka inilah suatu hal tantangan kita untuk bisa sama-sama masuk neraka. Kenapa? Kita tidak bisa melewati cobaan. Coba kalau kita bisa melewati cobaan dengan innallaha ma'asyabirin bisabri wassalah, maka ini merupakan suatu ciri-ciri bahwa kita menjadi hamba Allah yang sabar dalam menghadapi semua ujian yang Allah berikan. Yang jelas, Allah berikan segala suatu cobaan, tidak pernah di luar takaran, selalu dalam takaran manusia itu masing-masing. Yang kaya cobaannya sendiri, yang miskin cobaannya sendiri, orang fakir miskin cobaannya sendiri. Semua ada sendiri cobaan. Orang yang hidup di dunia tidak pernah akan lepas dari ujian. Senantiasa diuji oleh Allah. Kenapa? Karena dunia tempatnya kita diuji. Tempatnya kita membawa bekal. Makanya disebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Orang hidup di dunia ini merupakan suatu hal yang rugi illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan ini kecuali orang-orang ini beriman, amal soleh, sabar, dan segalanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah dengan satu ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaj'ala ma yulki syaitanu fitnatal lil ladzina fi qulubihim maradun wa qasi'atin fi qulubihim. Mudah-mudahan dengan ayat ini wa innadz zalimina lafi siqaqim ba'id bisa memberikan kita ke jalan suatu, ngingetin kita untuk senantiasa hati-hati, untuk senantiasa berbuat baik, perbanyak zakat, sedekah, dan segalanya. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah istiqomah, husnul khotimah dalam menjalankan ibadah. Usikum bi nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.